Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah menemukan rumusan dari tiap-tiap perkalian sinus dan kosinus dari sudut alfa dan beta, yaitu rumusan dari sin alfa dikali cos beta, cos alfa dikali sin alfa dikali sin beta, dan cos alfa dikali cos beta. Bagaimana jika kita ingin menghitung hasil penjumlahan atau selisih dari sinus, serta penjumlahan dan selisih kosinus dari sudut alfa dan sudut beta, seperti sin alfa ditambah sin alfa dikurang sin beta, cos alfa ditambah cos beta, dan cos alfa dikurang cos beta? Tentu saja, kita mudah melakukan penghitungan apabila sudut alfa dan sudut beta merupakan sudut istimewa seperti berikut. Sin 30 derajat ditambah sin 90 derajat. Kita ketahui bahwa nilai sin 30 derajat sama dengan 1/2 dan sin 90 derajat sama dengan 1, sehingga diperoleh 1/2 ditambah 1 sama dengan 3/2. Namun, bagaimana jika sudut alfa dan sudut beta bukan merupakan sudut istimewa? Misalnya, alfa sama dengan 75 derajat dan beta sama dengan 15 derajat. Berapa nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat? Untuk dapat menentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat, kita akan mempelajari identitas penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus. Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Ingatkah kalian bahwa kita dapat menentukan nilai sinus dan nilai kosinus dari penjumlahan dan selisih dua sudut, seperti sin dari alfa ditambah beta, sin dari alfa dikurang beta, cos dari alfa ditambah beta, dan cos dari alfa dikurang beta? Apakah nilai sin alfa ditambah sin beta akan sama dengan sin dari alfa ditambah beta? Begitu juga untuk sin alfa dikurang sin beta dengan sin dari alfa dikurang beta, atau cos alfa ditambah cos beta dengan cos dari alfa ditambah beta, atau cos alfa dikurang cos beta dengan cos dari alfa dikurang beta. Apakah tiap-tiap pasangan tersebut mempunyai nilai yang sama? Untuk mengecek bahwa nilai sin alfa ditambah sin beta sama dengan sin dari alfa ditambah beta, kita dapat mencobanya dengan menyubstitusikan nilai sudut alfa dan beta dengan sudut istimewa ke sin alfa ditambah sin beta dan sin dari alfa ditambah beta. Jika kita menemukan bahwa salah satu hasil substitusinya berbeda, artinya sin alfa ditambah sin beta tidak sama dengan sin dari alfa ditambah beta. Sementara itu, jika semua sudut istimewa memiliki hasil yang sama, artinya ada kemungkinan nilai sin alfa ditambah sin beta akan sama dengan sin dari alfa ditambah beta, dan perlu dilakukan pembuktian secara analitis lebih lanjut. Misalnya, kita pilih alfa sama dengan 60 derajat, dan beta sama dengan 30 derajat, sehingga jika disubstitusikan ke sin alfa ditambah sin beta, akan diperoleh persamaan sebagai berikut. Substitusikan alfa sama dengan 60 derajat, dan beta sama dengan 30 derajat, ke sin alfa ditambah sin beta, sehingga diperoleh sin 60 derajat ditambah sin 30 derajat. Sin 60 derajat sama dengan 1/2 akar 3, dan sin 30 derajat sama dengan 1/2, sehingga diperoleh 1/2 akar 3 ditambah 1/2. Dengan menggunakan kalkulator, nilai dalam bentuk desimal dari 1/2 akar 3 ialah 0,866, sehingga diperoleh 0,866 ditambah 0,5, hasilnya sama dengan 1,366. Jadi, nilai dari sin 60 derajat ditambah sin 30 derajat
adalah 1,366. Selanjutnya, substitusikan alfa sama dengan 60 derajat dan beta sama dengan 30 derajat ke sin dari alfa ditambah beta, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Substitusikan alfa sama dengan 60 derajat dan beta sama dengan 30 derajat, sehingga diperoleh sin dari 60 derajat ditambah 30 derajat, sama dengan sin dari 90 derajat. Hasilnya sama dengan 1. Jadi, nilai dari sin dari 60 derajat ditambah 30 derajat adalah 1. Jelas bahwa kita mendapatkan nilai yang berbeda antara sin alfa ditambah sin beta dan sin dari alfa ditambah beta. Artinya, nilai sin alfa ditambah sin beta tidak sama dengan nilai sin dari alfa ditambah beta. Kalian juga dapat membuktikan sendiri untuk sin alfa dikurang sin beta dengan sin dari alfa dikurang beta, atau cos alfa ditambah cos beta dengan cos dari alfa ditambah beta, atau cos alfa dikurang cos beta dengan cos dari alfa dikurang beta. Dari pembuktian tersebut, akan diperoleh hasil bahwa tiap-tiap pasangan tersebut mempunyai nilai yang berbeda. Dengan demikian, jelaslah bahwa identitas trigonometri penjumlahan dan selisih dua sudut dengan identitas penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus merupakan identitas yang berbeda. Untuk menentukan rumusan penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus, kita membutuhkan rumusan identitas perkalian sinus dan kosinus dari sudut alfa dan sudut beta dari pembelajaran sebelumnya. Untuk mengingatnya kembali, perhatikan rumusan dari tiap-tiap identitas perkalian sinus dan kosinus dari sudut alfa dan sudut beta berikut ini. Sin alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 dikali sin dari alfa ditambah beta, ditambah dengan sin dari alfa dikurang beta. Cos alfa dikali sin beta sama dengan 1/2 dikali sin dari alfa, ditambah beta dikurang dengan sin dari alfa dikurang beta. Sin alfa dikali sin beta sama dengan negatif 1/2 dikali cos dari alfa, ditambah beta, dikurang dengan cos dari alfa, dikurang beta. Cos alfa dikali cos beta sama dengan 1/2 dikali cos dari alfa, ditambah beta, ditambah dengan cos dari alfa dikurang beta. Dari 4 rumusan identitas perkalian sinus dan kosinus tersebut, kita dapat menggunakannya untuk merumuskan identitas penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus. Mari kita simak pembahasannya satu persatu sebagai berikut. Identitas penjumlahan sinus sin alfa ditambah sin beta. Untuk mendapatkan rumusan sin alfa ditambah sin beta, kita perlu menyubstitusikan alfa sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y, ke dalam persamaan identitas perkalian sinus dengan kosinus, yaitu sin alfa dikali cos beta, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Identitas perkalian sinus dengan kosinus, yaitu sin alfa dikali cos beta, sama dengan 1/2 dikali sin dari alfa, ditambah beta, ditambah dengan sin dari alfa, dikurang beta. Substitusikan alfa sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y ke dalam persamaan. Lakukan operasi distribusi pada 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y pada ruas kanan, sehingga 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan
1 per 2X ditambah 1 per 2Y, dan 1 per 2 dikali dalam kurung X dikurang Y, sama dengan 1 per 2X dikurang 1 per 2Y. Lakukan pengurangan 1 per 2Y dengan 1 per 2Y, dan lakukan penjumlahan 1 per 2X dengan 1 per 2X. Selanjutnya, lakukan juga pengurangan 1 per 2X dengan 1 per 2X, dan lakukan penjumlahan 1 per 2Y dengan 1 per 2Y. Dengan demikian, pada ruas kanan, diperoleh 1 per 2 dikali dalam kurung sin X ditambah sin Y. Selanjutnya, lakukan perkalian 2 di kedua ruas, sehingga diperoleh 2 dikali dalam kurung sin 1 per 2 dikali X ditambah Y dikali cos 1 per 2 dikali X dikurang Y sama dengan sin X ditambah sin Y. Ekivalen dengan kita nyatakan sebagai sin X ditambah sin Y sama dengan 2 dikali sin 1 per 2 dikali X ditambah Y dikali cos 1 per 2 dikali X dikurang Y. Selanjutnya, kita dapat mengganti variabel X dengan alfa dan variabel Y dengan beta, sehingga diperoleh sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin 1 per 2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali cos 1 per 2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Jadi, kita mendapatkan rumusan penjumlahan sinus sin alfa ditambah sin beta sebagai berikut. Sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin 1 per 2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali cos 1 per 2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut untuk memahami rumusan tersebut dengan menggunakan permasalahan di awal, yaitu menentukan sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Tentukan nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat. Berdasarkan rumusan, sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat sama dengan 2 dikali sin 1 per 2 dikali dalam kurung 75 derajat ditambah 15 derajat dikali cos 1 per 2 dikali dalam kurung 75 derajat dikurang 15 derajat. Sama dengan 2 dikali sin 1 per 2 dikali 90 derajat dikali cos 1 per 2 dikali 60 derajat. Sama dengan 2 dikali sin 45 derajat dikali cos 30 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1 per 2 akar 2 dan cos 30 derajat sama dengan 1 per 2 akar 3. Sehingga diperoleh 2 dikali 1 per 2 akar 2 dikali 1 per 2 akar 3. Hasilnya sama dengan 1 per 2 akar 6. Jadi, nilai dari sin 75 derajat ditambah sin 15 derajat adalah 1 per 2 akar 6. Identitas selisih sinus sin alfa dikurang sin beta. Untuk mendapatkan rumusan sin alfa dikurang sin beta, kita perlu menyubstitusikan alfa sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung X dikurang Y ke dalam persamaan identitas perkalian kosinus dengan sinus, yaitu cos alfa dikali sin beta, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Identitas perkalian kosinus dengan sinus, yaitu cos alfa dikali sin beta, sama dengan 1 per 2 dikali sin dari alfa, ditambah beta dikurang dengan sin dari alfa dikurang beta. Substitusikan alfa sama dengan 1 per 2 dikali dalam kurung
X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y ke dalam persamaan. Lakukan operasi distribusi pada 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y pada ruas kanan, sehingga 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 1/2 X ditambah 1/2 Y, dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y sama dengan 1/2 X dikurang 1/2 Y. Lakukan pengurangan 1/2 Y dengan 1/2 Y, dan lakukan penjumlahan 1/2 X dengan 1/2 X. Selanjutnya, lakukan juga pengurangan 1/2 X dengan 1/2 X, dan lakukan penjumlahan 1/2 Y dengan 1/2 Y. Dengan demikian, pada ruas kanan diperoleh 1/2 dikali dalam kurung sin X dikurang sin Y. Selanjutnya, lakukan perkalian 2 di kedua ruas, sehingga diperoleh 2 dikali dalam kurung cos 1/2 dikali X ditambah Y dikali sin 1/2 dikali X dikurang Y sama dengan sin X dikurang sin Y. Ekivalen dengan kita nyatakan sebagai sin X dikurang sin Y sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali X ditambah Y dikali sin 1/2 dikali X dikurang Y. Selanjutnya, kita dapat mengganti variabel X dengan alfa dan variabel Y dengan beta, sehingga diperoleh sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Jadi, kita mendapatkan rumusan selisih sinus sin alfa dikurang sin beta sebagai berikut. Sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut untuk memahami rumusan selisih sinus tersebut. Tentukan nilai dari sin 195 derajat dikurang sin 105 derajat. Berdasarkan rumusan, sin 195 derajat dikurang sin 105 derajat sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung 195 derajat ditambah 105 derajat dikali sin 1/2 dikali dalam kurung 195 derajat dikurang 105 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali 300 derajat dikali sin 1/2 dikali 90 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 150 derajat dikali sin 45 derajat. Cos 150 derajat sama dengan negatif 1/2 akar 3, dan sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, sehingga diperoleh 2 dikali negatif 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 2. Hasilnya sama dengan negatif 1/2 akar 6. Jadi, nilai dari sin 195 derajat dikurang sin 105 derajat adalah negatif 1/2 akar 6. Identitas penjumlahan kosinus cos alfa ditambah cos beta. Untuk mendapatkan rumusan cos alfa ditambah cos beta, kita perlu menyubstitusikan alfa sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y ke dalam persamaan identitas perkalian kosinus dengan kosinus, yaitu cos alfa dikali cos beta,
sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Identitas perkalian kosinus dengan kosinus, yaitu cos alfa dikali cos beta, sama dengan 1/2 dikali cos dari alfa ditambah beta, ditambah dengan cos dari alfa dikurang beta. Substitusikan alfa sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y ke dalam persamaan. Lakukan operasi distribusi pada 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y pada ruas kanan, sehingga 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 1/2 X ditambah 1/2 Y, dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y sama dengan 1/2 X dikurang 1/2 Y. Lakukan pengurangan 1/2 Y dengan 1/2 Y, dan lakukan penjumlahan 1/2 X dengan 1/2 X. Selanjutnya, lakukan juga pengurangan 1/2 X dengan 1/2 X, dan lakukan penjumlahan 1/2 Y dengan 1/2 Y. Dengan demikian, pada ruas kanan, diperoleh 1/2 dikali dalam kurung cos X ditambah cos Y. Selanjutnya, lakukan perkalian 2 di kedua ruas, sehingga diperoleh 2 dikali dalam kurung cos 1/2 dikali X ditambah Y, dikali cos 1/2 dikali X dikurang Y, sama dengan cos X ditambah cos Y. Ekivalen dengan kita nyatakan sebagai cos X ditambah cos Y, sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali X ditambah Y, dikali cos 1/2 dikali X dikurang Y. Selanjutnya, kita dapat mengganti variabel X dengan alfa, dan variabel Y dengan beta, sehingga diperoleh cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta, dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Jadi, kita mendapatkan rumusan penjumlahan kosinus cos alfa ditambah cos beta sebagai berikut. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut untuk memahami rumusan penjumlahan kosinus. Tentukan nilai dari cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat. Berdasarkan rumusan, cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung 75 derajat ditambah 15 derajat dikali cos 1/2 dikali dalam kurung 75 derajat dikurang 15 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali 90 derajat dikali cos 1/2 dikali 60 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 45 derajat dikali cos 30 derajat. Cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, dan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3, sehingga diperoleh 2 dikali 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3. Hasilnya sama dengan 1/2 akar 6. Jadi, nilai dari cos 75 derajat ditambah cos 15 derajat adalah 1/2 akar 6. Identitas selisih kosinus cos alfa dikurang cos beta. Untuk mendapatkan rumusan cos alfa dikurang cos beta, kita perlu menyubstitusikan alfa sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2
dikali dalam kurung X dikurang Y, ke dalam persamaan identitas perkalian sinus dengan sinus, yaitu sin alfa dikali sin beta, sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. Identitas perkalian sinus dengan sinus, yaitu sin alfa dikali sin beta, sama dengan negatif 1/2, dikali cos dari alfa ditambah beta, dikurang dengan cos dari alfa dikurang beta. Substitusikan alfa sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan beta sama dengan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y ke dalam persamaan. Lakukan operasi distribusi pada 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y, dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y pada ruas kanan, sehingga 1/2 dikali dalam kurung X ditambah Y sama dengan 1/2 X ditambah 1/2 Y, dan 1/2 dikali dalam kurung X dikurang Y sama dengan 1/2 X dikurang 1/2 Y. Lakukan pengurangan 1/2 Y dengan 1/2 Y, dan lakukan penjumlahan 1/2 X dengan 1/2 X. Selanjutnya, lakukan juga pengurangan 1/2 X dengan 1/2 X, dan lakukan penjumlahan 1/2 Y dengan 1/2 Y. Dengan demikian, pada ruas kanan diperoleh negatif 1/2 dikali dalam kurung cos X dikurang cos Y. Selanjutnya, lakukan perkalian negatif 2 di kedua ruas, sehingga diperoleh negatif 2 dikali dalam kurung sin 1/2 dikali X ditambah Y, dikali sin 1/2 dikali X dikurang Y, sama dengan cos X dikurang cos Y. Ekivalen dengan kita nyatakan sebagai cos X dikurang cos Y, sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 dikali X ditambah Y, dikali sin 1/2 dikali X dikurang Y. Selanjutnya, kita dapat mengganti variabel X dengan alfa dan variabel Y dengan beta, sehingga diperoleh cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta, dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Jadi, kita mendapatkan rumusan selisih kosinus cos alfa dikurang cos beta sebagai berikut. Cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh berikut untuk memahami rumusan selisih kosinus. Tentukan nilai dari cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat. Berdasarkan rumusan, cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 dikali dalam kurung 75 derajat ditambah 15 derajat dikali sin 1/2 dikali dalam kurung 75 derajat dikurang 15 derajat. Sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 dikali 90 derajat dikali sin 1/2 dikali 60 derajat. Sama dengan negatif 2 dikali sin 45 derajat dikali sin 30 derajat. Sin 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2, dan sin 30 derajat sama dengan 1/2, sehingga diperoleh negatif 2 dikali 1/2 akar 2 dikali 1/2. Hasilnya sama dengan negatif 1/2 akar 2. Jadi, nilai dari cos 75 derajat dikurang cos 15 derajat adalah negatif 1/2 akar 2. Identitas penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus yang telah kita tentukan
akan membantu kita menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan trigonometri, seperti persamaan trigonometri, limit trigonometri, turunan trigonometri, dan integral trigonometri yang akan dijelaskan pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Poin penting pada pembelajaran kali ini berkaitan dengan rumusan identitas penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus. Rumusan identitas penjumlahan serta selisih dari sinus dan kosinus yang telah kita pelajari ada 4, yaitu sebagai berikut. Sin alfa ditambah sin beta sama dengan 2 dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Sin alfa dikurang sin beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Cos alfa ditambah cos beta sama dengan 2 dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali cos 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta. Cos alfa dikurang cos beta sama dengan negatif 2 dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa ditambah beta dikali sin 1/2 dikali dalam kurung alfa dikurang beta.